Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Shalom, damai di hati. Selamat sore buat kita semua di kesempatan yang indah penuh dengan syukur. Kita diperkenankan Tuhan ada di tempat ini dalam suatu kebersamaan, dalam sukacita ketika kita akan memulaikan tugas dan kerja pelayanan kita lewat tim multimedia Marturia, Jemaat Gemi Bukit Kasih Grand Permai. Dan hari ini perdana kita dalam talk show, dalam kita akan bincang-bincang bersama sehubungan dengan kegiatan pelayanan tim multimedia Marturia Jemaat Gemi Bukit Kasih. Sebelum kita akan memulaikan bincang-bincang di saat ini, kami akan memperkenalkan para narasumber yang begitu bersemangat, penuh dedikasi yang tinggi, bapak-bapak kita yang ganteng-ganteng, luar biasa, Jemaat Bukit Kasih. Dan narasumber kita yang pertama, Bapak Pendeta Maxim Martinus Manto, Master Teologi, yang adalah juga Ketua Wilayah Bitung 13 dan Ketua Jemaat Bukit Kasih Grand Permai. Kita berikan aplaus. Selamat sore Pak, selamat berjumpa dalam kegiatan talk show di sore hari ini. Dan narasumber kita yang kedua juga, yang juga berperan aktif dalam kegiatan di multimedia dalam Jemaat Bukit Kasih, Penatua Bapak John Michael Toar Sondak, Estos MAP. Selamat sore Pak, sebagai Wakil Ketua Jemaat Gemi Bukit Kasih dan juga sebagai Wakil Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah Bitung 13 dan juga selaku pelayan khusus Penatua di kolom 2. Dan narasumber kita yang ketiga, kami sampaikan selamat datang Pak, selamat sore. Sekretaris Jemaat Gemi Bukit Kasih Grand Permai, Penatua Bapak Mas Dikere Sarjana Ekonomi, berkati, dan dalam tugas tanggung jawab sebagai Sekretaris Jemaat, juga sebagai Ketua Priakom Bapa Wilayah Bitung 13 dan juga Ketua Wilayah Priakom Bapa, Ketua Priakom Bapa Jemaat Gemi Bukit Kasih. Kita berikan aplaus dulu buat narasumber kita yang sungguh luar biasa di kesempatan sore yang indah ini. Dan baiklah, saat ini kita akan memulaikan bincang-bincang kita sekitar tugas tanggung jawab multimedia Marturia. Mungkin dari Ketua Badan Pekerja, Pak Pendeta Maksi, akan memberikan penjelasan apa itu Marturia. Marturia adalah bentuk tindakan iman, berkenaan dengan bersaksi. Dan ini merupakan bagian dari panggilan gereja untuk menyaksikan tentang kabar baik atau penginjilan itu sendiri. Jadi Marturia menyangkut dengan tanggung jawab gereja untuk memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kabar baik bagi semua orang. Ya, sehingga
Kalau kita ingat bahwa pada masa awal ada martir, ya, ada yang mati buat Kristus, itu adalah bagian dari marturia, kesaksian. Dan ketika kita ada dalam program pelayanan multimedia marturia, memang kami Badan Pekerja dalam sidang majelis jemaat menegaskan bahwa multimedia marturia ini tidak dapat dipisahkan. Karena semangat awalnya bahwa kita ingin memperkuat pada panggilan pelayanan bidang kesaksian itu. Dan kita coba membuat wadah ini multimedia yang tetap berprinsip untuk melaksanakan marturia. Itu dari saya, bisa ditambahkan oleh yang lain. Mungkin ada tambahan dari narasumber yang kedua dan ketiga. Pak Wakil Ketua, disilakan Pak. Ya, terima kasih Ibu Desi. Jadi menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, tugas dan tanggung jawab pelayanan di gereja itu tidak terbatas dengan alat dan sarana yang selama ini kita manfaatkan. Tapi zaman sekarang ini kita mempergunakan kemajuan teknologi, lebih di teknologi informasi untuk tugas tanggung jawab pelayanan ini. Bagaimana kesaksian gereja yang dilakukan oleh gereja menggunakan teknologi. Karena teknologi ini adalah hikmat yang Tuhan berikan buat kita jadi sarana penginjilan, sarana kesaksian gereja. Kali ini tambahan. Terima kasih. Terima kasih Pak Wakil Ketua. Pak Sekretaris Jemaat mungkin bisa menambahkan seputar marturia itu sendiri. Ya, terima kasih moderator Ibu Desi yang luar biasa tampil sebagai moderator pada acara perdana di sore hari ini. Kami sedikit menambah bahwa marturia itu penuh dengan suatu pergumulan yang luar biasa bagi jemaat, sehingga nama marturia ini diejawantakan dalam tim multimedia di Jemaat Bukit Kasih. Karena mimpi dari Jemaat Bukit Kasih bahwa tim multimedia marturia ini menjadi corong, menjadi tempat sarana infrastruktur untuk menyampaikan suara-suara kenabian di dalam pelayanan. Oleh sebab itu dibentuk atau digagas nama yang indah sebagai suatu kesaksian untuk Jemaat Gemim Bukit Kasih secara holistik, secara menyeluruh, untuk membuat nama ini dapat digunakan dalam tim multimedia ini. Jadi demikian ke depan harapan kami ini menjadi suatu kebanggaan bagi jemaat, dapat menjadi berkat, dan lebih spesial tujuan utama adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk itu doakan terus agar tim multimedia marturia ini senantiasa maju, berkembang pesat, dan tidak mengenal kata dekadensi, kata kemunduran, tetapi dia menjadi sinar yang senantiasa bercahaya untuk menyampaikan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Demikian. Luar biasa atas penyampaian atau saran dari ketiga narasumber, dan apa yang sudah dikatakan tadi bahwa marturia itu sendiri adalah
suatu bentuk kesaksian gereja untuk menyampaikan kabar baik, bagaimana Pak Pendeta katakan tadi. Nah, kalaupun demikian, apa yang menjadi wacana dari marturia itu sendiri atau wujud pelayanan dari marturia itu yaitu bersaksi, gereja Jemaat Gemilang Bukit Kasih telah mencanangkan atau telah membuktikan ini. Nah, kira-kira kata marturia yang digabungkan dengan tim multimedia ini yang dibentuk oleh Jemaat Gemilang Bukit Kasih sejak kapan? Bolehkah dijawab oleh Pak Sek? Terbentuknya tim multimedia marturia. Terbentuk tim multimedia Marturia Jemaat Gemilang Bukit Kasih adalah embrio dari pertemuan rapat badan pekerja baru dibawa dalam suatu sidang majelis jemaat, sehingga kami dengan badan pekerja dan pelayan khusus mengambil satu keputusan bahwa legitimasi dari tim multimedia Marturia Jemaat Bukit Kasih ini harus ditetapkan melalui pelantikan yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Februari, tepatnya hari Minggu tahun 2022. Sehingga hari tersebut merupakan hari yang bersejarah, lahirlah tim multimedia Marturia ini. Terima kasih. Luar biasa, 13 Februari 2022 terbentuknya tim multimedia dan sekaligus juga telah dilantik di gedung gereja. Tentunya ada harapan atau ada tujuan kenapa tim multimedia ini dibentuk dalam menunjang atau menopang tugas pelayanan gereja. Mungkin Pak Wakil Ketua bisa memberikan mengapa tim multimedia harus dibentuk. Jadi 2 tahun terakhir ini Tuhan memberi pelajaran penting dalam kehidupan berjemaat kita, dalam kehidupan pelayanan kita, dengan kita mengalami apa yang dinamakan dengan COVID-19, sehingga sekitar bulan April tahun 2020 gereja itu melaksanakan kegiatan ibadah menggunakan media. Dari gedung gereja, pelayan khusus, pendeta, memimpin ibadah, dan jemaat mengikuti dari rumah. Satu kebiasaan yang berubah. Jadi selama ini kita rutin hari Minggu beribadah seperti yang layaknya seperti hari-hari Minggu biasa Di gedung gereja kan? di gedung gereja, tapi ketika COVID melanda pandemi ini, kita harus meminta hikmat Tuhan. Dan Tuhan memberi hikmat kepada kita, termasuk jemaat kita, Gemilang Bukit Kasih Kirian Permai, wilayah Bitung 13, harus menggunakan sarana media untuk memberitakan firman Tuhan. Maka ketika ada sarana atau media yang kita manfaatkan ini, segala tempat, waktu, ruang itu terbuka untuk pelayanan kita. Tidak ada alasan untuk ibadah tidak dilakukan. Maka salah satu peran dari tim multimedia ini, bagaimana pemberitaan firman Tuhan itu tidak berhenti. Itu jadi satu semangat, karena pelayanan ketika kita mendapatkan masalah, kita mendapatkan pergumulan, maka harus ada jalan keluar. Dan salah satu jalan keluar dalam pelayanan memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, yaitu lewat
multimedia. Gereja jangan kaku, kita harus menyesuaikan dengan perkembangan, maka multimedia atau tim multimedia Marturia akan menjadi sarana dalam pemberitaan firman Tuhan. Ini visi dan misi jadi program di tahun 2022 ini, walaupun tadi dijelaskan oleh Sekretaris Jemaat, jauh sebelum dilantik, beberapa bulan lalu tahun 2021, ide ini sudah dimunculkan oleh Pak Ketua, Pak Pendeta Maksi sudah menyampaikan bahwa sudah saatnya kita bentuk multimedia. Multimedia yang akan mengkoordinir, mengelola, memanage semua kegiatan-kegiatan pelayanan. Ini barangkali yang dapat kami jelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wakil Ketua, sungguh luar biasa. Mungkin atas dasar keadaan masa pandemi sehingga gereja bertumbuh berkembang untuk melihat segala situasi harus orang sikapi dengan bijak, dengan menggunakan berbagai media dengan cara. Sasarannya mungkin ke jemaat agar lebih bertumbuh dewasa dan mungkin tidak dihalangi dengan sekalipun pandemi beribadah lewat media bagaimana orang lakukan di tahun 2021 atau di tahun 2020 yang lalu. Nah, Bapak-bapak para narasumber yang kami kasihi, dalam kegiatan multimedia Marturia tentunya ada program-program ke depan yang akan lebih ditingkatkan lagi untuk diberikan kepada jemaat yang akan menerima pelayanan kasih itu, sebagaimana nama Marturia itu bersaksi. Bolehkah kami mendapatkan masukan atau informasi bentuk-bentuk pelayanan lewat multimedia yang nantinya dilakukan ke depan di tahun pelayanan 2022 ini, dipaparkan atau disampaikan untuk menjadi motivasi-motivasi baru bagi jemaat yang ada, baik di Jemaat Gembira Bukit Kasih atau di jemaat-jemaat sekitar. Yang terakhir, harapan secara singkat mungkin dapat disampaikan oleh Pak Wakil Ketua dan selanjutnya nanti sebentar Pak Sekretaris, harapan ke depan untuk tim multimedia Marturia Jemaat Gembira Bukit Kasih. Disilakan. Ya, terima kasih. Jadi harapan saya dan juga teman-teman para pekerja pelayan khusus, kiranya tim multimedia Marturia ini yang punya potensi yang luar biasa, yang Tuhan berkati dengan kemampuan-kemampuan, dapat menyalurkan kemampuan ini untuk tugas tanggung jawab pelayanan. Jadi bukan cuma melayani di Jemaat Gembira Bukit Kasih, bisa membantu pelayanan di luar jemaat. Dan harapan yang kedua, biar tim multimedia ini dapat memanage kegiatannya dan selalu berkoordinasi dengan badan pekerja. Demikian. Terima kasih Pak Wakil Ketua. Yang terakhir harapan dari Sekretaris Jemaat untuk tim multimedia. Ya, terima kasih Bu Desi. Ekspektasi dari jemaat bahwa human resource of development, sumber daya manusia yang begitu handal dari tim multimedia Marturia dengan berbagai knowledge, kemampuan, pengetahuan, dengan skill, keterampilan, baru dibarengi dengan kecerdasan, pemikiran-pemikiran yang brilian, mereka mampu berinovasi melalui tim multimedia Marturia ini, maka ke depan pasti akan survive
pasti akan eksis dan pasti akan sukses. Cuma ada satu hal yang perlu kami titipkan bagi teman-teman, bagi tim multimedia ini. Ada satu filosofi dari eh, salah satu buku yang terkenal mengatakan bahwa dilarang untuk sombong, dilarang untuk tinggi hati, karena manusia sejak dia lahir, dia dibantu oleh dokter, dibantu oleh bidan. Ketika dia mulai berjalan, dia dituntun oleh orang tua, oleh pembantu dan siapa-siapa. Ketika dia bersekolah, dia dibantu oleh guru, dosen. Ketika dia besar, ketika dia bekerja, dia digaji oleh baik perusahaan atau pemerintah dan sebagainya. Dan bahkan sampai kehidupan, sampai akhir kehidupannya, dia dimandikan, orang lain yang memandikan. Itu suatu message, suatu pesan bahwa jangan ketika ini so berhasil tetap rendah hati, ya, tetap bersahabat dengan siapapun, tetap menggali kemampuan yang ada, tetap rendah hati, ya. Tadi sudah disampaikan kan, tetap rendah hati dan selalu mengucap syukur. Itu. Terima kasih atas tambahan dari Pak Sekretaris Jemaat dan mengakhiri kegiatan talk show di saat ini. Kembali kita akan mendengarkan yang terakhir dari Ketua Badan Pekerja Wilayah Bitung 13 untuk memberikan satu penyemangat atau motivasi untuk kegiatan multimedia Marturia. Disilakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih kembali buat Ibu Desi, buat tim multimedia Marturia. Pertama kita bersyukur bahwa wadah ini boleh terbentuk. Dan ketika kita memberi diri dalam pelayanan ini, ingatlah bahwa apa yang kita kerjakan untuk Tuhan. Ya. Seperti dalam Kolose pasal 3:23, apapun yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Kalau itu yang kita kerjakan, maka kita tidak akan pernah merasa lelah. Apa yang kita berikan tidak akan cuma begitu saja, tanpa arti, tanpa makna. Karena apa yang kita kerjakan itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Prinsipnya kalau kita menyenangkan hati Tuhan, kita memuliakan Tuhan, maka kita akan diberkati. Karena apa yang kita buat untuk Tuhan tidak ada yang sia-sia. Upahmu besar di sorga, amin. Amin. Jadi itu memang luar biasa dan minta dukungan buat jemaat, buat juga saudara-saudara yang kekasih. Mari berikan dukungan buat tim multimedia Marturia Jemaat Bukit Kasih Kirian Permai Wilayah Bitung 13 ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share, ya. Dan kiranya tim ini sungguh diberkati Tuhan dan boleh jadi berkat. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk ketiga narasumber yang sungguh luar biasa dipakai Tuhan di kesempatan ini. Dan kami menyampaikan terima kasih banyak pada narasumber yang pertama, Ketua Wilayah Bitung 13 dan sekaligus Ketua Jemaat Gemi Bukit Kasih, Kirian Permai, Pak Pendeta Maksi Martinus Manto, Master Teologi, dan Wakil Ketua Wilayah Bitung 13, Penatua Bapak John Michael Toar, Sondak Esos MAP, Sekretaris Jemaat Gemi Bukit Kasih, Pak Penatua Masjid Kere, Sarjana Ekonomi yang telah memberi diri ambil bagian dalam kegiatan talk show di
kesempatan yang penuh dengan sukacita ini. Demikian, sekali lagi selamat sore, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Shalom. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi